Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang pengantar aircraft structure. Kemudian buku yang dibahas itu dari FAA, seperti yang kalian sudah dapatkan. Oke, sekalian nanti kita akan mereview tentang sejarah aeronautik, karena dikatakan bahwa sejarah penggunaan struktur di pesawat tidak lepas dari sejarah aeronautika itu sendiri. Seperti yang disampaikan di buku FAA, disampaikan bahwa perkembangan aircraft structure itu setidaknya dipengaruhi oleh dua, yaitu pertama dikatakan ada hubungannya dengan material dan proses produksi pesawat. Oke, secara umum perkembangan material pesawat kan terbagi dari tiga, yaitu pertama penggunaan kayu balsa, kemudian itu yang dimulai dari Wright bersaudara, kemudian setelah itu penggunaan paduan aluminium secara meluas hingga sampai saat ini masih menggunakan aluminium alloy. Seperti yang kalian bisa lihat di video di channel, itu ada video menunjukkan bagaimana proses pembuatan wing atau skinnya sayap di Airbus 380 yang ukurannya besar dan panjang itu. Itu adalah aluminium paduan. Kemudian mulai tahun 70-an itu udah mulai penggunaan komposit di pesawat. Kalau untuk pesawat tempur di F-14 Tomcat itu udah mulai penggunaan komposit, dan seperti di video yang lain ditunjukkan Airbus 350 itu sudah fuselage-nya sudah menggunakan komposit hampir keseluruhannya. Itu tiga step penggunaan material. Sementara selain material juga dinyatakan bahwa struktur juga dipengaruhi oleh perkembangan struktur pesawat, juga dipengaruhi oleh perkembangan di power plant, di engine pesawat. Seperti diketahui dari tahun ke tahun engine-nya semakin efisien, semakin kuat, sehingga menghasilkan thrust yang semakin besar. Dengan thrust yang besar itu, maka dibutuhkan struktur yang harus lebih kuat. Selain itu juga harus lebih ringan. Itu juga yang mendrive atau membuat perkembangan struktur pesawat mengalami perubahan cukup drastis. Oke, coba kalau di rumah menggunakan laptop bisa lihat di di halaman 2 itu tentang George Cayley. Oke, saya share screen. Foto yang sebelah kiri itu adalah Sir George Cayley, sesuai dengan namanya dia adalah bangsawan dari Inggris. Jadi dia memiliki cukup dana untuk melakukan percobaan. Kemudian dari hasil percobaannya itu dia amati dan dia catat. Kemudian dia juga sampaikan ke publik. Dikatakan bahwa George Cayley ini terutama hal yang paling pokok yang telah dia sumbangkan adalah penggunaan airfoil chamber. Jadi seperti yang sudah kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya, airfoil itu memiliki koefisien lift yang nilainya bertambah karena dua hal kan. Pertama adalah karena sudut serang, yang kedua adalah karena penggunaan chamber. Oke, jadi airfoil artinya airfoil yang memiliki chamber, airfoil yang memiliki kelengkungan di bagian tengahnya. Oke, kemudian penggunaannya ini dimulai tahun 1800-an.
Kemudian George Cayley ini juga mulai mempelajari center of gravity. Selain itu juga penggunaan wing dihedral. Masih ingat kalau kita lihat pesawat dari depan, itu sayapnya memiliki sudut terhadap bidang datar. Nah, sudut itu yang disebut sebagai sudut dihedral. Selain itu, George Cayley juga yang memulai penggunaan directional control. Jadi, pengendalian agar pesawat dapat melakukan yaw, belok ke kiri dan belok ke kanan. Ini adalah replika pesawat George Cayley. Jadi George Cayley tahun 1853 membuat glider, kemudian saya lupa ini tahun 1900 sekian, itu ada seorang yang berminat di Dirgantara membuat replikanya. Jadi mereka ulang apa yang sudah George Cayley tulis di tahun 1853, kemudian diterbangkan dan berhasil. Seperti kita ketahui, pada masa itu kan yang ada adalah kapal laut atau ship, sehingga fuselage-nya itu berbentuk kapal. Selain itu, orang memiliki mimpi untuk terbang seperti burung, jadi wajar jika bentuk sayapnya itu meniru burung. Jadi ada bagian kepalanya di depan, kemudian di belakangnya berbentuk ekor, ya mirip ekor burung seperti itu. Dan ini pesawat replika ini berhasil terbang. Oke, lanjut ke tokoh berikutnya. Itu ada Otto Lilienthal, jelas dia adalah orang Jerman. Ini fotonya. Otto Lilienthal juga dulu kuliah di Politeknik di Jerman sana. Dia membuat desain dari sayap itu di akhir tahun 1800-an. Otto Lilienthal pula yang mulai penggunaan ekor vertikal dan ekor horizontal. Jadi seperti ditunjukkan di foto yang bagian bawah ini, Lilienthal memang melakukan terbang gliding, jadi terbang tanpa daya, tanpa engine. Oke. Dia dikatakan lebih dari 2000 penerbangan yang telah dia lakukan sebelum akhirnya meninggal. Jadi yang dia lakukan adalah dia naik di atas bukit, kemudian ya dia turun dengan menggunakan glidernya seperti itu. Oke, dari pengamatan Otto Lilienthal ini akhirnya kita banyak belajar. Jadi Otto Lilienthal membuat glidernya desain glidernya, sayapnya gitu, dari pengamatannya terhadap sayap burung. Kemudian berikutnya di tahun 1890-an itu ada Octave Chanute. Ini Octave Chanute. Yang paling penting dari yang dia lakukan adalah dia membuat buku yang diberi judul Progress in Flying Machines. Jadi yang dia lakukan adalah dia mengumpulkan semua pengetahuan manusia tentang ilmu terbang, tentang Dirgantara, kemudian dia meresumekannya menjadi sebuah buku. Dan dari buku ini akhirnya orang banyak membaca, banyak belajar, artinya orang tidak perlu lagi mengulang dari awal, karena di situ sudah disampaikan beberapa yang sudah dilakukan oleh pendahulunya, pionir-pionir Dirgantara sebelumnya. Kemudian tentu saja yang paling fenomenal adalah pesawat Flyer ini. Ini adalah pesawatnya Wright bersaudara. Dia dapat terbang dengan menggunakan engine. Jadi ini perhatikan si Wright-nya dalam posisi tiduran. Oke. Kemudian mesinnya ada dua nih, kiri dan kanan. Oke. Ini pesawatnya majunya ke arah sisi sebelah kanan foto atau ke arah sisi sebelah kiri foto? Ke arah sebelah kanan, Pak. Sebelah kanan, betul.
Jadi seperti dilihat ini adalah sebelah kiri itu kaki, tentu saja orangnya tiduran, maka dia menghadap ke arah kanan foto. Ekor horizontalnya atau tepatnya horizontal stabilizernya ditaruh di depan, tujuannya tidak lain karena Wright ini pengen belajar bahwa kalau defleksi bidang kendali horizontal sekian derajat, apa yang terjadi pada pesawatnya, seperti itu. Sementara posisi pilot dalam kondisi tiduran tidak lain adalah supaya drag-nya kecil, ya kan? Seperti itu. Ini adalah Wright Flyer pesawatnya di tahun 1903. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke catatan tentang monoplane. Silakan. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut. Di gambar 15 ini ditunjukkan pesawatnya yang dikemudikan oleh Louis Leiraud. Yang membedakan pesawat ini dengan pesawat flyer misalnya, itu adalah dia menggunakan satu bidang sayap atau yang disebut sebagai monoplane. Sedangkan yang kita lihat, flyer itu bidang sayapnya ada dua, karena ada dua, maka dia menggunakan penyangga ini kan, penyangga dari baja ini, dan tentu saja penyangga ini memberikan tambahan drag. Jadi kalau kalian perhatikan antara sayap atas dan bawah itu ada strutnya, ada penyangganya. Di sisi lain ada ini kabel-kabel nih yang melintang, kabel-kabel yang melintang supaya sayapnya tetap pada posisinya. Nah, itu semua dihilangkan atau dikurangi dengan menggunakan monoplane. Dengan monoplane, maka tentu saja tidak dibutuhkan kabel-kabel saja, tidak dibutuhkan kabel-kabel baja lagi. Masih ada strut untuk menyangga sayap, tetapi jumlahnya hanya sedikit sehingga drag yang dihasilkan juga tidak banyak. Kemudian di sisi lain, mulai dari Louis Blériot ini, bentuk pesawat yang kita kenal saat ini, komponennya sudah ada. Jadi ada fuselage nih, fuselage dari mulai depan engine ini sampai ke tempat pilot, sampai akhirnya di ekor, di tail boom. Kemudian ada vertical tail, ada horizontal tail, kemudian ada landing gear, dan ada propulsion. Jadi bentuk pesawatnya sudah lengkap seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke. Lalu tahun 1910 dikatakan ada pesawat namanya Junker. Oke. Dia sudah menggunakan logam, dalam hal ini adalah aluminium. Seperti ini. Seperti dikatakan di awal tadi, perkembangan penggunaan aluminium tidak lepas juga dengan adanya engine yang lebih kuat. Dengan engine yang lebih kuat tenaganya, maka pesawatnya memiliki kecepatan yang lebih besar, karena itu dibutuhkan struktur yang lebih kuat. Oke, dan ini pertama kalinya penggunaan aluminium paduan. Kemudian ini tahun 1917, dia pesawatnya ganda sayapnya, terus tadi saya katakan ini adalah strutnya, ini kabel-kabelnya kelihatan nih, kabel bajanya. Oke, itu semuanya tentu menghasilkan drag. Ada foto yang terpaksa saya lompat dulu ke sini ya. Kenapa orang membuat sayapnya dua, dikatakan di buku sebagai stack wing, jadi sayap yang ditumpuk, dan kenapa juga orang membuat sayap sampai 3 atau triplane.